Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apakah Anda pernah mendengar ungkapan bahwa mendengarkan musik pada janin di dalam perut ibu yang sedang hamil dapat mencerdaskan otak bayi ketika sudah lahir nanti, entah itu musik klasik, pop, rock, jazz, dan dangdut. Padahal kalau kita perhatikan dengan seksama, di dalam perut kita itu lebih berisik dari musik. Para pemirsa bisa buktikan sendiri, tempelkan telinga Anda pada perut istri yang lagi hamil, di situ akan terdengar usus yang sedang mencerna makanan, detak jantung, keluar masuknya udara ketika bernafas, denyut nadi, pergeseran otot dan sendi, dan lain-lain. Suara musik dari luar akan kalah dengan suara berisiknya organ dalam perut dan dada. Jadi, musik yang didengarkan oleh ibu yang sedang hamil sebenarnya lebih bermanfaat untuk si ibu yang sedang mendengarkan musik itu sendiri. Dia akan tenang dan rileks sehingga bayi yang ada dalam kandungan juga lebih tenang karena terpengaruh oleh perasaan ibunya. Coba kalau ibunya sedih, gelisah, stres, bahkan marah-marah, maka bayi yang ada dalam kandungan juga tidak tenang. Nah, untuk melengkapi pembahasan kita ini, mari kita dengarkan pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Seorang bayi dari lahir tidak bisa mendengar atau melihat. Berdasar Quran surat apa? Lantas bagaimana yang informasi bayi dalam kandungan yang sering diperdengarkan musik klasik dapat merangsang perkembangan otaknya sehingga bisa cerdas? Lalu bagaimana jika istri saya memperdengarkan musik lewat kulit perut dengan tujuan agar anak kami cerdas? Apakah ini bertentangan dengan Al-Quran, Ustaz? Sing ngandani sapa? Ya, kecil ning hamil wis dirungokke musik lho, gede dadi pemain dangdut nanti. Ya. Panggilane musik dangdut terus jogetan, iki cilik-cilik wis jogetan. Kan gitu kan? Nah, padahal dalam Quran diterangkan dalam surat An-Nahl, coba Anda baca. Ayat 78. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ini kabar dari Allah ini. Ya, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan dari perut ibu itu ternyata menurut kabar dari Allah la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui apa-apa. Jadi lahir itu enggak tahu apa-apa. Ya, maka kalau saudara ingat-ingat, kalau ditanya kowe lahir weruh apa, kelingan apa kamu? Enggak tahu apa-apa kan? Nah, terus wa ja'ala lakumus sam'a, melalui proses waktu akhirnya diberi oleh Allah pendengaran. Wal absara diberi penglihatan, wal afidata diberi hati. Ya, telinga itu sudah dibawa sejak lahir. Mata dibawa sejak lahir, hati dibawa sejak lahir, tapi belum berfungsi. Telinganya belum bisa mendengar, matanya belum bisa melihat, hatinya belum bisa berfungsi. Setelah proses baru, proses waktu, pendengarnya berfungsi, bisa mendengar. Penglihatannya bisa melihat, hatinya bisa memahami. Maka Allah menghendaki la'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Bersyukur. Jadi mensyukuri nikmat penglihatan, pendengaran, hati itu maksudnya dengan pendengaran, penglihatan dan hati itu supaya manusia itu bisa mengenal Allah, mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, mengetahui kewajiban dirinya terhadap Allah. Ya, maka kalau tidak mensyukuri nikmat itu diancam oleh Allah dimasukkan jahanam. Hanya karena tidak bersyukur, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati, tidak bersyukur, tempatnya jahanam. Dibaca coba surat Al-A'raf 179 itu.
Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Ya, dibaca. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka itu ketika kamu dilahirkan oleh ibumu tidak mengerti apa-apa. Melalui proses waktu akhirnya Allah berikan wa ja'ala lakumus sam'a pendengaran wal absara penglihatan wal afidata hati supaya apa? Lalakum tashkurun supaya kamu bersyukur. Nah, maka itu orang yang diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi hati tidak untuk mengenal Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tidak untuk taat kepada Allah, itu namanya tidak bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah berupa pendengaran, penglihatan, hati tadi. Ya, kalau tidak mensyukuri maka walaqad darana li jahannama. Sungguh mereka akan menjadi umpan jahanam. Jadi Allah beri pendengaran supaya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, diterangkan ayat-ayat Allah. Di penglihatan supaya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Diberi hati memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dari wahyu yang diterimanya, yaitu dari Allah. Sehingga dengan demikian kamu mengenal siapa Allah itu dan apa tugasmu sebagai hamba Allah ini. Nah, kalau tidak mengenal maka ulaika kal an'am. Punya telinga, punya mata, punya hati, tapi seperti matanya kerbau. Telinganya kerbau, hatinya kerbau, tidak bisa untuk memahami adat dan kuasanya Allah. Nah, maka yang itu lebih afdal, lebih rendah lagi, balhum afdal, lebih rendah lagi. Manusia diberi pendengaran, penglihatan, hati kok cuma seperti penglihatan, pendengaran, hatinya binatang saja, tidak bisa mengenal Allah, maka lebih rendah derajatnya daripada binatang. Itu ayatnya tadi ya. Jadi manusia lahir, sudah lahir itu pun nggak ngerti apa-apa, apalagi dalam perut. Baru mau kayak musik, ya, kayak musiknya cintanya setengah mati, musiknya sini. Nah. Kalau itu bisa cerdas, ya, bisa mendengarkan musik, bisa cerdas. Saya kan harus kayak tape, mas di rumah kayak musik terus lain yang hamil lebih, ya, rasa makanan yang bergizi larang kayak gitu. Kurungokna musik wae. Jadi kecerdasan itu bukan karena mendengarkan musik. Nah, itu dari mana keterangan itu? Gitu kan? Nah, kalau tidak dengar apa-apa, tidak ngerti apa, keterangan itu dari Allah. Percaya dari Allah atau dari manusia. Ya, jadi bayi yang lahir itu tidak tahu apa-apa. Baru nanti setelah diberi pendengaran, penglihatan, diberi hati, baru tahu. Itu pun supaya bersyukur. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang memperdengarkan musik kepada janin yang ada dalam perut ibunya dapat mencerdaskan otak bayi ketika lahir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.